Kadang-kadang, di balik ritual yang kita lakukan setiap hari, ternyata ada teka-teki ilmiah yang seru banget. Nah, kali ini kita mau bongkar salah satunya nih, geografi presisi di balik arah kiblat. Mungkin Anda mikir, gampang itu. Tapi, gimana kalau jawaban yang selama ini kita pegang ternyata salah? Oke, pertanyaannya simpel aja. Kalau kita lagi di Indonesia nih, Ka'bah itu arahnya kemana sih? Coba jawab dalam hati. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti langsung jawab, ya ke arah barat dong. Betul kan? Kedengarannya logis banget. Soalnya, ya, Mekah kan memang ada di sebelah baratnya Indonesia. Nah, ini dia nih bagian yang bikin kaget. Gimana kalau saya bilang jawaban barat itu keliru? Bahkan, kalau kita menghadap lurus ke barat, arah sholat kita bisa-bisa meleset ratusan kilometer dari Ka'bah. Loh kok bisa? Oke, biar ngerti, yuk kita bedah dulu apa itu kiblat dari kacamata sains. Karena ternyata ini bukan cuma soal arah mata angin biasa. Kuncinya itu ada di satu kata, terpendek. Jadi secara geografis, kiblat itu adalah jalur terpendek dari tempat kita berdiri di permukaan bumi menuju Ka'bah. Ingat ya, ini bukan soal garis lurus di kompas, tapi soal jarak paling dekat di planet kita yang bulat. Terus, kenapa jalur terpendeknya jadi nggak lurus kalau di peta? Nah, jawabannya ada di satu fakta yang sering banget kita lupain. Bumi kita itu bulat. Coba deh bayangin, kalau kita lihat peta dunia yang datar, yang biasa kita lihat di buku, ya benar, garis lurus dari Indonesia ke Mekah itu ke arah barat. Tapi kan bumi kita bukan kertas. Coba sekarang bayangin globe. Di globe yang bulat itu, jalur terpendek dari Indonesia ternyata bukan lurus ke barat, tapi agak melengkung ke arah barat laut. Nah, inilah yang disebut Great Circle Path. Ini artinya apa? Artinya, nggak ada satu arah kiblat yang plek ketiplek sama untuk seluruh Indonesia. Coba deh kita lihat datanya. Ini ada yang namanya azimut. Itu gampangnya sudut dari arah utara. Di Banda Aceh sekitar 292 derajat, geser ke Jakarta jadi 295 derajat, sampai ke Jayapura jadi 290 derajat. Tuh kan, semuanya memang ke arah barat laut, tapi sudutnya beda-beda tipis, spesifik banget untuk tiap lokasi. Oke. Jadi arahnya ke barat laut. Gampang dong, tinggal pakai kompas aja kan? Tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Ada masalah lain lagi yang harus kita tahu. Jadi gini, kompas yang kita pakai itu ternyata nggak menunjuk ke kutub utara yang ada di puncak globe, yang kita sebut utara sejati. Kompas itu nunjuknya ke kutub utara magnetis bumi. Dan titik ini tuh geser-geser terus loh. Padahal, buat ngitung kiblat yang benar-benar akurat, patokannya harus utara sejati. Nah, beda sudut antara dua utara ini punya nama keren, deklinasi magnetis. Dan nilainya ini beda-beda di tiap tempat di bumi. Bahkan berubah terus dari waktu ke waktu. Artinya, kalau kita cuma modal kompas dolam tanpa ngitung koreksinya, ya arah kita hampir pasti bakal meleset. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa sih presisi ini jadi krusial banget? Seberapa besar sih efeknya kalau kita salah sedikit aja? Pasti ada deh yang mikir, alah, beda dikit doang gak apa-apa kali, yang penting kan niatnya. Dari sudut pandang geografi, kata sedikit itu bisa berarti jauh banget. Gak percaya? Yuk kita hitung-hitungan. Kita mulai dari angka 1 derajat. Cuma 1 derajat. Kecil banget kan kelihatannya? Kayak gak ada artinya gitu. Tapi kalau kita bicara dalam skala planet, 1 derajat ini bisa mengubah segalanya. Ini dia faktanya. Salah arah cuma 1 derajat aja, itu sama dengan kita meleset sejauh kira-kira 111 km di permukaan bumi. Bayangin, kita niatnya ke Jakarta, malah nyasar ke Bandung. Jauh banget kan? Oke, gimana kalau salahnya 2 derajat? Masih kecil kan angkanya? Kalau melesetnya 2 derajat dari Indonesia, itu artinya kita bisa-bisa menghadap ke lokasi yang jaraknya 220 km dari Ka'bah. Wow, jadi bukannya menghadap Mekah, bisa jadi kita malah menghadap ke kota lain di Arab Saudi. Ini bukti nyata kalau dalam jarak ribuan kilometer, kesalahan sudut sekecil apapun bisa jadi kesalahan jarak yang masif. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang gimana solusinya? Tenang, untungnya ada beberapa metode ilmiah yang super akurat buat nemuin arah yang benar. Salah satu cara yang paling keren dan kuno itu namanya Rashdul Kiblat. Gini cara kerjanya. Ada 2 hari dalam setahun di mana matahari itu posisinya pas banget di atas Ka'bah. Nah, di saat itu juga, di jam tertentu, kita tinggal taruh aja benda apapun yang tegak lurus di tanah. Bayangan yang muncul, itu udah pasti menunjuk lurus ke arah kiblat.
Sederhana, gratis, dan akuratnya luar biasa. Kalau mau yang lebih modern, ya jelas ada. Sekarang kita punya GPS yang bisa ngasih tahu lokasi presisi kita di mana, terus ada juga sistem GIS yang bisa langsung ngambil data lokasi kita dan lokasi Ka'bah, terus jreng, langsung dihitungin arah kiblat yang paling akurat secara matematis. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Ternyata ini bukan cuma soal angka, sudut, dan peta loh. Pada akhirnya, urusan menentukan arah kiblat ini jadi contoh yang indah banget. Ini nunjukin gimana geografi dan teknologi itu nggak berlawanan sama iman. Malah sebaiknya, sains jadi semacam jembatan yang menghubungkan ruang fisik kita di bumi dengan orientasi spiritual kita. Jadi alat bantu yang ngasih kita kepastian, biar kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira di bagian mana lagi dari kehidupan kita sehari-hari ada ilmu geografi yang tersembunyi kayak gini, yang diam-diam ngebentuk cara kita hidup. Jangan-jangan ada lebih banyak peta tak terlihat yang memandu kita semua, lebih dari yang kita sadari.